5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman apa kabar? Semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dimanapun dan kapanpun kita berada untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung yang terhormat Ketua AC 2021-2022 serta jajarannya, yang kami hormati kakak narasumber yang menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami, serta yang kami banggakan adik-adik serta teman-teman kami dari SMA, SMK, dan MA yang bergabung pada kesempatan kali ini. Dengan antusias sekali pada hari ini, saya Muhammad Sabilillah Mukminin, alumni SMA Asada Angkatan 2021, sebagai moderator podcast ini yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa pada hari ini hingga 20 menit ke depan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum dimulainya sesi podcast ini, saya akan mengenalkan para narasumber kita pada podcast kita di pagi hari ini. Yang pertama ada kakak kita yang cantik dan tentunya berprestasi. Beliau adalah Nurul Rohmatus Solihah, alumni SMA Asa Ada Bunga. Beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya atau UINSA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur SNMPTN. Say hi, Kakak Rohma. Hai. Ya, yang kedua ada kakak kita yang juga cantik dan pastinya juga berprestasi. Beliau adalah Ilmatus Saadah, alumni MA Asada. Beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga atau UINSA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur SBMPTN. Say hi Kakak Ilma. Halo. Oke, kita masuk di acara podcast kita di pagi hari ini. Sebelumnya kami telah menampung beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan di Instagram AC 2021-2022. Langsung saja, saya mau bertanya kepada Kak Rohma dulu nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menurut Kak Rohma? Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Moderator yang telah memberikan kami waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan. Untuk yang pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan kelompok fakultas yang terdiri dari jurusan dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora yang membahas mengenai berbagai ilmu ekonomi dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan secara langsung dengan ekonomi dan ilmu itu sendiri. Oke, terus nomor 2, apa saja sih Kak prospek kerja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Silakan Kak Rohma. Baik, untuk pertanyaan yang kedua apa? Prospek kerja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini nantinya setelah lulus, kita akan mendapatkan gelar SE, yaitu Sarjana Ekonomi. Nah, lulusan dari fakultas ini dapat berkarir di berbagai lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Selain itu, lulusannya sangat dibutuhkan di seluruh perusahaan seperti sektor swasta hingga instansi pemerintahan. Lulusan ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, kita dapat bekerja menjadi akuntan manajemen, pemasaran, manajer layanan administrasi, analisis manajemen bisnis, pengajar ekonomi, analis keuangan, akuntan publik, auditor, analisis investasi, pemeriksa keuangan, pegawai pajak, konsultan, bisnis pengusaha atau wirausaha, dan pemilik wiralaba. Tentunya kalian juga bisa
mengembangkan bisnis sendiri atau jadi pengusaha. Jadi sangat banyak sekali untuk prospek kerja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Kurang lebih seperti itu, Kak. Tuh ya, bagi teman-teman yang masih bimbang masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jangan khawatir, lapangan pekerjaan banyak dan terbuka lebar ya, Kak. Lanjut nomor 3. Selanjutnya saya mau tanya nih kepada Kak Ilma, jurusan apa saja sih Kak yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Silakan Kak Ilma untuk menjawab. Baik, untuk jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita bagi menjadi 2 aja ya, Kak. Misalnya umum sama agama gitu. Kayak di Universitas Umum sama Universitas Agama. Kalau misalnya di umum itu kita pasti menemui manajemen, ilmu ekonomi, sama akuntansi. Nah, nanti dari setiap univnya sendiri itu pasti berbeda-beda. Nanti ada tambahan lagi berbeda-beda setiap univnya. Nah, kalau di agama itu biasanya ada tambahan kayak syariah, misalnya kayak tadi ilmu ekonomi nanti bisa dipecah menjadi ekonomi syariah atau apa. Nanti manajemen juga bisa dipisah menjadi manajemen zakat wakaf gitu dan lain sebagainya. Dan terima kasih. Oke, kita kembali bertanya ke Kak Ilma ya. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan apa saja sih Kak yang paling tinggi peminatnya? Nah, untuk sekarang mungkin masih manajemen ya yang paling tinggi itu. Karena katanya prospek kerja di manajemen itu cukup luas. Di beberapa di beberapa perusahaan juga ada posisi utama yang mengutamakan di manajemen, misalnya kayak divisi pemasaran, HRD, keuangan dan operasionalnya. Seperti itu, Kak. Selanjutnya, nomor 5, apa bedanya sih Kak antara bisnis dan ekonomi? Silakan untuk Kak Rohma dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk bedanya antara bisnis dan ekonomi itu gini. Bisnis adalah tentang apa yang akan membuat sesuatu menguntungkan dan layak. Kalau ekonomi lebih pada hukum besar yang menurut itu masyarakat itu bekerja. Bagaimana mereka dapat memberikan kita hasil yang baik atau yang buruk. Nah, bisnis dan ekonomi sama-sama tentang uang. Bedanya itu kalau kasarannya gini ya. Kalau ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau bisnis itu suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Jadi kasarannya ekonomi itu ilmunya, bisnis itu pengimplementasiannya, cara kerjanya gitu. Nah, sekilas memang sama antara bisnis dan ekonomi ini. Intinya tentang bagaimana untuk kita menghasilkan uang berupa pendapatan. Kalau secara mikro atau secara lingkup kecil itu pendapatan pribadi. Kalau secara makro atau lingkup besar itu PDB atau PNB, itu pendapatan negara. Ya, kalau adik-adik mau ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nantinya akan mengenal istilah PDB, PNB, dan sebagainya. Jadi secara sederhana, ekonomi dan bisnis itu berbeda. Ekonomi kan tadi ilmunya ya, ilmunya yang di dalamnya itu ada bisnis. Jadi bisnis itu cabang dari ilmu ekonomi. Nah, meskipun bisnis itu adalah cabangnya dari ilmu ekonomi, tapi bisnis itu yang melahirkan adanya ilmu ekonomi. Seperti teorinya Bapak Fisika. Ini. Tentang teori gravitasi bumi. Ceritanya Bapak Fisika ini beliau duduk di bawah pohon apel. Lalu beliau kejatuhan apel. Nah, dari situ kan berarti ilmu itu tercipta karena adanya suatu masalah. Jadi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebihnya nanti kalau mau tanya-tanya lebih jelas kan ada banyak di Google atau bisa PC saya juga nggak apa-apa. Wah, jelas sekali ya teman-teman, sampai dijelaskan teorinya juga nih sama Kak Rohma nih. Kurang jelas apa coba? Oke, lanjut nomor 6. Masih semangat kan Kak?
Kak Ilma, Kak Roma masih semangat kan? Masih dong. Alhamdulillah masih. Semangat dong pastinya. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak Ilma? Maaf, Kak Rohma ya. Untuk Kak Rohma. Pertanyaan untuk Kak Rohma. Silakan Kak Rohma. Jadi kalau menurut saya persyaratan untuk masuk setiap fakultas, nggak hanya ekonomi dan bisnis itu kan ada persyaratan sendiri dari fakultasnya. Nah, kalau kita yang lulus SMA, SMK, SMA gitu kan biasanya ada jalur SNMPTN, SNM, lain kan itu juga tergantung syaratnya. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hanya bisa masuk lewat jalur SNMPTN dan SBM. Kalau SNMPTN kan ya jelas diambil dari nilai-nilai seperti ekonomi, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, ya pokoknya yang umum-umum. Terus kalau misalnya melalui jalur SBM, kalian kan tes. Nah, tesnya itu berarti kalian mengisi pelajaran tentang bahasa Indo, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, geografi, tentang itu. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita lanjut nomor 7. Apa yang membuat atau mendorong seorang Kak Rohma ini untuk memilih atau menempuh pendidikan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Silakan Kak Rohma. Kalau saya pribadi sendiri ya, karena dulu itu suatu tuntutan bagi saya. Tapi gini, bagi adik-adik calon mahasiswa sekarang ini, kenapa sih Kak kok milih Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Kalian sudah pastinya familiar dengan mendengar kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini prospek kerjanya itu menjanjikan, menggiurkan, dan insya Allah banyak gitu loh yang menerima prospek kerja dari Fakultas Ekonomi ini. Jadi kalau kalian itu cita-citanya pengen jadi direktur atau manajer handal gitu, ya kalian bisa membuka dan mengelola suatu bisnis juga sejak usia muda. Nah kan kalau pengennya udah cita-citanya kayak gitu, ya masuk aja ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu gitu. Kalau alasan terkhususnya sih, ya mungkin itu sih, prospek kerja yang menjanjikan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Barangkali mau Kak Ilma mau menambahkan? Barangkali ada Kak Ilmatus yang mau menambahkan apa sih yang membuat atau mendorong seorang Kak Ilma untuk memilih atau menempuh pendidikan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Kalau aku pribadi sih karena dulu kan jurusan IPS ya, jadi semakin penasaran kayak apa namanya Fakultas Ekonomi Bisnis itu gimana sih, kayak mencoba-coba dan ternyata masuk, jadi ya alhamdulillah gitu. Awalnya dari mencoba ya Kak, akhirnya ketagihan ya Kak ya. Iya Kak, benar. Oke, selanjutnya, bagaimana jika kita menyukai bisnis tapi tidak menyukai mata kuliah perhitungan? Gimana tuh Kak Ilma solusinya tuh Kak? Gimana ya? Jika kita memutuskan untuk kuliah di dunia bisnis, otomatis kita tidak akan jauh atau masih berhubungan dengan perhitungan. Karena kita setiap harinya itu akan bertemu dengan angka-angka. Kayak misalnya, kamu mau masuk ke jurusan ini, bisnis, berarti mau nggak mau, kamu harus berhadapan dengan angka itu. Kayak seperti itu tuh resiko dan tantangan yang harus kamu lewati. Oke. Lanjut ke nomor 9 ya Kak. Bagaimana jika kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tapi kemampuan public speaking-nya kurang bagus Kak? Silakan Kak Ilma. Nah, untuk kemampuan public speaking sendiri itu bisa diasah melalui apa namanya, kayak misalnya kita pribadi tuh ikut kepanitiaan, tapi misalnya di bagian acara, terus si humas itu kan berhubungan dengan orang, intinya tuh berinteraksi gitu lah ya. Jadi kita tuh sering ngobrol atau apapun itu jadi kayak enak gitu, kayak buat
ngobrol-ngobrolnya, dan akhirnya kan public speaking-nya terlatih secara tidak sadar gitu. Terus di di universitas kan juga ada UKM. Jadi kita tuh biasanya sebelum masuk UKM itu ada tes wawancara. Nah, gimana caranya di tes wawancara itu kita biasanya ngobrol kan sama kakak-kakaknya, meskipun ya ngobrolnya tuh singkat singkat juga dan santai kayak gini. Kayak kita lagi podcast gini kan ya sama-sama latihan sebenarnya kayak gini tuh. Menurut saya kayak gitu. Barangkali Kak Rohma mau menambahkan. Gimana nih Kak Rohma, mau menambahkan apa enggak nih? Silakan Kak Rohma. Oh, cukup. Oke, yang terakhir nih Kak, untuk Kak Rohma dulu nih, bisa berikan motivasi atau nasihat untuk adik-adik atau teman-teman Kak yang ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi ini untuk semua sih, nggak harus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kalian itu nggak perlu khawatir gitu akan kesulitan tentang prospek kerja nantinya setelah kita lulus. Kan karena peluang karir itu sudah terbuka lebar ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menggali informasi yang banyak tentang peluang kerja. Terus kita juga harus bersungguh-sungguh dalam menggali apa yang ada diri kita itu fokusnya kemana gitu. Jadi kerjanya itu bisa enak gitu. Jadi mulai sekarang sih buat adik-adik ya tetap fokus dan tetap semangat terhadap apa yang kalian impikan dan raih prestasi terbaik. Ada pepatah mengatakan sesuatu yang dibayangkan itu pasti dapat diraih. Akan tetapi sesuatu yang bisa diimpikan itu bisa terwujud. Dan yang terpenting adalah libatkan Allah dalam setiap langkah dan keputusannya. Terima kasih. Mungkin Kak Ilma ada pesan-pesan. Ya, kalau dari aku pribadi sendiri, kayak kita cari fakultas yang memang sesuai kemampuan kamu, jangan meniru orang lain. Karena setiap fakultas itu punya keunggulan dan juga kesulitan sendiri-sendiri. Kalau yang mau masuk ke dunia bisnis, ayo masuk ke dunia bisnis, seru kok. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah jadilah dirimu sendiri sebelum masuk ke dunia perkuliahan ini ya Kak. Dan tetap fokus dan libatkan Allah dalam segala urusan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak yang cantik. Terima kasih telah menjadi narasumber yang sangat bermanfaat sekali bagi kami dan adik-adik kami. Saya Muhammad Sabilillah Minin sebagai moderator, mohon pamit. Maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.